Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, kabar baik buat kita semua. Pada tanggal 17 Desember 2021 kemarin, Kadokawa secara resmi sudah merilis PV atau promotional video untuk Overlord Season 4. Dan kali ini, gue akan menjelaskan semua scene yang muncul di PV itu. Spoiler alert buat kalian yang cuma nonton anime, karena semua yang akan gue bahas di sini berasal dari novel. Ketika pertama kali melihat trailer Overlord Season 4, kalian pasti akan langsung notice kalau tone warna yang digunakan terlihat gelap. Nah, alasan kenapa warnanya terlihat gelap bukan karena semua scene ini terjadi di masa lalu seperti teasernya Metin Abyss Season 2, melainkan warnanya sengaja dibuat seperti ini untuk menampilkan kesan sinematik. Ya, kurang lebih mirip seperti PV-nya Tsukigami Chibiku, kalau kalian pernah lihat. Lalu, untuk semua scene yang kalian lihat sepanjang PV ini, semuanya berasal dari volume 10 Overlord The Ruler of Conspiracy. Nah, masuk ke PV, video ini dibuka dengan scene yang memperlihatkan undead berkuda yang sedang mengawal sebuah kereta. Undead yang muncul di sini disebut sebagai Dead Cavaliers. Ini adalah undead yang menggunakan armor hitam sambil menaiki unicorn bermata merah. Kalau di volume 10, scene ini berada ketika Albedo akan berangkat ke Rest the Kingdom dan Ainz mengutus 20 Dead Cavaliers sebagai pengawal. Lalu scene berikutnya, kita diperlihatkan Ainz yang sedang menggunakan jubah berwarna merah dan sedang melihat ke arah kota. Nah, jubah yang Ainz pakai di scene ini adalah jubah yang dipilih oleh salah satu homunculus maid bernama Viv, di mana Ainz memberikan perintah untuk mempersiapkan pakaian yang paling cocok untuk dirinya. Viv pun datang membawa jubah merah ini sambil berkata kalau warna merah sangatlah cocok buat Ainz. Lalu untuk kota yang Ainz lihat, ini adalah kondisi Erantel setelah berubah menjadi Sorcerer Kingdom. Kemudian di scene berikutnya, kita mendapatkan salah satu reveal paling keren sepanjang PV ini, yaitu munculnya wajah ke-6 kardinal tanpa disensor sama sekali. Sebelumnya, mereka berenam sudah pernah muncul di season 1, tapi wajah mereka sengaja dibuat gelap. Makanya gue sama sekali nggak menyangka kalau wajah mereka bakal ke-reveal di season 4 ini. Nah, buat yang nggak tahu, Selene Theocracy adalah negara yang memuja 6 dewa besar, di mana negara ini dipimpin oleh 6 orang kardinal dan terdapat 6 scripture alias 6 pasukan yang masing-masing berada di bawah komando setiap kardinal. Nah, kalau kalian perhatikan ke-6 kardinal ini, ada satu kardinal yang dikelilingi buku. Orang itu adalah Cardinal of Darkness yang menggunakan Seer Floating Board untuk membuat buku-buku itu melayang. Nah, melihat ke-6 kardinal yang akhirnya ke-reveal, hal ini membuat gue optimis kalau kita akan diberitahu seperti apa wujudnya Shurshana yang dikatakan mirip seperti Ainz. Karena satu-satunya momen nama Shurshana disebutkan di light novel hanyalah di momen ini. Buat yang lupa atau nggak tahu, di volume 10 Intermission, kita akan diperlihatkan percakapan antar kardinal yang sedang berdiskusi tentang Ainz dan juga Sorcerer Kingdom. Di sini juga akan terungkap banyak informasi baru, mulai dari alasan kenapa bisa ada Black Scripture di dalam hutan waktu season 1, penjelasan tentang Shurshana, si dewa kematian Selene Theocracy dan pengikut pertamanya, lalu penjelasan tentang Thousand Lich Astrologer yang kena mental, dan sedikit penjelasan tentang Gatkin dan juga Zeshi Zetsume. Kemudian, scene pun berpindah dan kita diperlihatkan sebuah benda berbentuk lingkaran besar yang dikelilingi 6 lingkaran kecil. Nah, simbol di lingkaran besar adalah simbol untuk bendera Selene Theocracy, sehingga bisa dipastikan kalau 6 lingkaran kecil adalah simbol untuk 6 dewa besar dan juga simbol untuk 6 scripture. Jadi dengan kata lain, penonton anime akan mendapatkan penjelasan tentang ke-6 scripture yang ada di Selene Theocracy, karena selama ini ke-6 scripture hanya dijelaskan di novel. Scene berikutnya, kita diperlihatkan seorang perempuan yang turun dari atas kereta kuda. Nah, kalau dilihat dari warna gaun dan juga sayap, bisa dipastikan kalau perempuan itu adalah Albedo yang menggunakan gaun hitam. Ini adalah gaun yang Albedo pakai ketika dia pergi ke Rest the Kingdom. Lalu scene berikutnya, kita diperlihatkan Zanak yang sedang menggunakan armor lengkap dan berada di depan sebuah benteng. Ini adalah scene ketika Zanak menyambut kedatangan Perdana Menteri Albedo yang baru saja tiba di Restize. Lalu, kalau kalian lihat di belakang Zanak, terlihat ada beberapa prajurit Restize yang ikut menemani Zanak. Nah, kalau kalian perhatikan, desain karakter prajurit itu masih menggunakan desain yang sama dengan season sebelumnya. Ini berarti Madhouse masih akan tetap menggunakan CGI prajurit yang sebelumnya sempat kita lihat di season 3. Scene berikutnya, kita diperlihatkan wajahnya Rainer. Nah, di sini akan terjadi pertemuan antara Rainer dan Albedo, di mana mereka berdua akan saling ngobrol dan akhirnya terungkap kalau Rainer telah bersekutu dengan Nazarick semenjak pertengahan season 2. Lalu sebagai hadiah atas kerja kerasnya, Albedo pun memberikan sebuah kotak kepada Rainer dan isi kotak itu baru akan terungkap di volume 14. Scene selanjutnya, kita diperlihatkan Brain Anglaus yang seperti sedang bersiap untuk menyerang. Kemungkinan ini adalah scene ketika Brain sedang mencoba membiasakan diri dengan pedang barunya yaitu Razor Edge. Karena kalau kalian ingat di akhir season 3, Brain menggunakan pedangnya Gazev yaitu Razor Edge. Scene berikutnya, kita diperlihatkan Jerkniv yang terlihat kaget. Nah, hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa buat Jerkniv kaget dan dia adalah Ainz. Scene ini berada di tengah turnamen bela diri dan kita akan diperlihatkan Jerkniv yang kagetnya minta ampun ketika tahu kalau Ainz dapat dengan mudah memenangkan turnamen. Selanjutnya, kita diperlihatkan wajahnya Fluder.
Ini adalah scene ketika Ainz datang ke Baharut Empire untuk bertemu Fluder. Di sini kita akan diberikan backstory karakter Fluder yang pernah pergi ke Erienteu tapi malah ditolak, dan hal ini membuat dia membenci 13 pahlawan terutama Rigrid. Selain itu, kita juga akan diperlihatkan hubungan Ainz dan Fluder yang sekarang telah menjadi guru dan murid. Tapi karena Ainz nggak tahu bagaimana caranya menjelaskan cara kerja sihir Yggdrasil, jadinya dia malah meminjamkan sebuah buku kepada Fluder. Lalu setelah dari sini, akhirnya kita diperlihatkan seperti apa wujud dari the one and only, the most handsome and the smart person, the greatest gamer all of the time, and the most valuable person in Overlord story, our fucking Lord Philip. Bukan ente, tapi yang ini. Nah, buat kalian yang bertanya, siapa orang yang ngegandeng tangannya Albedo? Karakter ini bernama Philip. Dia adalah karakter yang sering banget jadi bahan meme fans Indonesia dengan sebutan Bohlam. Makanya gua pakai Bohlam sebagai maskot channel ini. Kalau penasaran, profil karakter ini sudah pernah gua bahas sebelumnya. Di sini kalian akan melihat seberapa halunya karakter ini. Bahkan dia sempat berpikir untuk menikahi Albedo. Makanya di scene ini kita diperlihatkan Albedo yang digandeng Philip. Cuma di luar dugaannya, kalau dilihat dari postur tubuhnya, sepertinya Philip adalah karakter berwajah tampan dengan tubuh tinggi. Padahal banyak orang yang mengira kalau Philip adalah tipe bangsawan yang gemuk dan juga jelek. Cuma ini masuk akal banget. Melihat tipe karakter Philip yang halunya bukan main dan dia menganggap dirinya sebagai MC di cerita ini, maka sangat masuk akal kalau dia dibuat sebagai karakter yang tampan. Karena sudah tampan, kaya, ya wajar aja kalau dia halu menganggap kalau dirinya adalah MC di dunia ini. Scene selanjutnya kita diperlihatkan Hamsuke. Nah, ini adalah scene ketika Ainz bertemu Hamsuke yang sedang tidur di sebelah Death Knight. Makanya kalau kalian perhatikan, di sebelah kiri Hamsuke terlihat sesuatu berwarna hitam yang kemungkinan adalah armornya Death Knight. Selanjutnya, kita diperlihatkan Aura dan Mare yang sedang berada di dalam ruangan. Kemungkinan ini adalah momen ketika mereka berdua ingin duduk di pangkuannya Ainz yang bisa kalian lihat di salah satu ilustrasi volume 10. Walaupun ujung-ujungnya Mare bakalan mengalah karena Albedo juga ingin duduk di pangkuannya Ainz. Di sini juga nantinya akan disinggung lagi mengenai kelanjutan pembangunan Nazarick palsu yang terakhir kali muncul di awal season 2. Berikutnya adalah scene kemunculan Pandora Actor yang akhirnya muncul lagi semenjak terakhir kali terlihat di akhir season 1. Nah, ini akan menjadi momen di mana Pandora memanggil Ainz dengan panggilan ayah. Setelah itu muncul scene di mana Ainz terbang dan berada di hadapan Jerknif. Kalau nggak salah, ini adalah scene ketika Ainz berhasil mengalahkan Gogin dan dia terbang ke kursinya Jerknif untuk ngobrol. Di sini Ainz menggunakan equipment yang dia pakai ketika berpartisipasi di turnamen bela diri. Equipment ini bisa kalian lihat di cover novel volume 10. Lalu kita diperlihatkan Hilma yang akan berperan sebagai supporternya Philip, di mana Hilma akan menciptakan fraksi baru dan juga membantu Philip secara finansial serta koneksi. Semua itu dia lakukan demi tujuan untuk membuat Philip menjadi orang yang berpengaruh dan nantinya akan dimanipulasi. Kemudian muncul scene yang menampilkan Gogin, yaitu monster dengan ras War Troll yang mendapatkan gelar Martial Lord karena telah memenangkan turnamen bela diri. Nah, ini adalah musuh yang akan Ainz lawan ketika dia datang ke turnamen bela diri. Dan terakhir, kita diperlihatkan gambarnya Touch Me. Kalau di volume 10, nama Touch Me sempat disebutkan sekali ketika Ainz bertarung melawan Gogin. Di sini Ainz ngomong kalau Touch Me adalah seseorang yang tidak pernah kalah dalam PvP. Dengan kata lain, Touch Me bakalan muncul lagi di season 4, tapi hanya dalam bentuk cuplikan singkat. Setelah itu, PvP pun berakhir dan kita diperlihatkan kalau Overlord season 4 bakalan rilis di tahun 2022. Cuma untuk bulan rilisnya masih belum diketahui. Tapi tebakan gua, kemungkinan Overlord season 4 akan rilis di pertengahan tahun. So, itu tadi semua informasi yang bisa gue jelaskan dari PV1 Overlord Season 4. Nah, selain pengumuman tentang Season 4, kemarin kita juga diberitahu tentang game PC Overlord yang berjudul Clementine Escape from Nazarick yang secara gameplay mirip dengan game Dead Cell. Intinya, game ini akan bercerita tentang Ainz yang membawa Clementine ke dalam Nazarick untuk digunakan sebagai bahan eksperimen, di mana semua ingatan dan equipment Clementine akan dihilangkan. Jadi kemungkinan eksperimen yang ingin Ainz lakukan adalah untuk melihat apakah penduduk New World dapat kabur dari dalam Nazarick. Nah, yang menarik dari game ini adalah Clementine yang mencoba turun dari lantai 10. Ini berarti ada kemungkinan kalau Clementine akan melewati lantai 8. Dan mungkin saja kita bisa melihat seperti apa bentuk atau interior lantai 8 Nazarick. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Sebelum masuk Saweria, gue ucapkan terima kasih banyak untuk para petualang Adamantite di bulan ini, yaitu sang Adamantite pertama, El Nino Savelli, Overlord Nigredo fans, sang pecinta laba-laba fans Sirauri, dan si pendatang baru Irfan MZ Muhammad. Yo, waktunya Saweria, ada dari Albedo Genshin, bukan Overlord. Bang, kapan detail kecil Boku no Hero Season 5? Gue masih setia menunggu, bang. Ya, sabar ya bro. Ada dari Zaraka, bang, coba bahas seri Tenchi Muyo dong.
Tenchi Muyo sih gua tonton ya, cuma ini anime jadul loh, agak susah kalau dibahas detail kecilnya. Apa gua bahas di Megane Talk aja ya? Yang katanya ini adalah anime harem pertama. So itu tadi dari Saweria, makasih semen sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.